Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode monolog Al-Quran memasuki ayat penutup dari pembahasan tentang orang-orang bertakwa di ayat 1-5 surat Al-Baqarah. Kita telah membahas tentang bagaimana jalan atau tahapan untuk meraih ketakwaan. Tahapan pertama adalah mengimani kegaiban, yang dari mengimani kegaiban itu kita akan bisa melihat indikator dari mengimani kegaiban dengan menegakkan sholat dan memberikan apa yang direzekikan. Tahapan keduanya adalah memasuki gerbang menerima pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW dan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Efek dari mengimani apa yang Allah berikan itu adalah yakin dengan akhirat. Begitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih sebetulnya definisi orang yang bertakwa, kita bisa menyimpulkan bahwa definisi orang bertakwa adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Yakin bahwa manusia itu hidup kekal, bahwa segala hal di dunia ini tidaklah sesuatu yang sia-sia, tapi akan dipertanggungjawabkan dan mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita nanti di akhirat. Itu gambaran umum tentang orang-orang yang bertakwa. Pada ayat kelimanya, seperti juga kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Quran, selalu dimulai dengan awalan, isi, juga penutup ya. Nah, ayat kelima ini merupakan ayat penutup yang menegaskan tentang siapa sih orang-orang bertakwa itu. Ayat kita bacakan dulu ayat kelima surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya adalah mereka itulah orang-orang yang berada atas petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau sukses. Nah, kalau kita menyimpulkan ulang bahwa jadi siapa orang-orang yang bertakwa selain yang tadi kita sudah bahas, mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Allah menyatakan di ayat kelimanya sebagai suatu konklusi, sebagai suatu penutup bahwa mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rob-nya, Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau sukses. Ada dua hal yang kita akan bahas, yaitu tentang petunjuk atas Rob-nya. Mengapa ini harus diulang? Sebetulnya kita sudah tahu ya bahwa petunjuk itu adalah kitab gitu kan. Kitab itu adalah sebuah petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa, dan ternyata orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Nah, apakah tidak overlapping ya? Tapi sebetulnya yang ingin digarisbawahi menurut pendapat saya adalah tentang petunjuk dari Rob. Kita sudah tahu ya, fungsi Rob itu di ayat 2 surat Al-Fatihah adalah pengatur semua hal yang kita ilmui. Nah, ternyata ada salah satu fungsi Rob yang disampaikan di ayat 5 surat Al-Baqarah ini, yaitu Allah yang berfungsi memberikan petunjuk pada manusia. Jadi bukan hanya manusia itu, Allah itu mengatur segala hal yang diilmui manusia, tapi dia juga memberitahu hal-hal yang tidak diilmui manusia melalui petunjuknya. Yang kita tahu bahwa dasar atau pondasi atau pintu gerbang memasuki ketakwaan adalah mengimani kegaiban. Nah, kegaiban ini hanya bisa diketahui oleh petunjuknya. Seperti itu ya alur logikanya. Dan Allah ingin menegaskan bahwa salah satu fungsi dari Rob adalah memberikan petunjuk atas segala hal yang tidak diilmui manusia. Jadi kalau kita bandingkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, sebetulnya ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Membahas surat Al-Fatihah sebetulnya membahas segala hal yang diilmui manusia. Bahwa Allah mengatur semua hal yang diilmui manusia. Sedangkan membahas di surat Al-Baqarah, Allah membahas bahwa Allah memberitahu segala hal yang tidak diilmui manusia. Jadi kedua hal ini saling berkaitan.
Itu yang dibahas di ayat 5 surat Al-Baqarah. Dan satu penegasan lagi bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung atau sukses, muflihun ya. Apa yang kita pikirkan tentang keberuntungan atau tentang kesuksesan? Selama ini kita pasti membayangkan bahwa kesuksesan itu berkaitan dengan hal-hal yang berbau duniawi ya. Orang disebut sukses kalau dia punya uang banyak, punya harta banyak, punya jabatan. Ya, seperti itulah ya. Nah, Allah menegaskan bahwa kesuksesan itu tidak berbentuk sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia. Karena kita tahu, hal yang paling mendasar dari orang bertakwa adalah meyakini akhirat. Jadi ada dua hal, yaitu bahwa dia bisa memahami bahwa kehidupan ini nanti akan berlanjut, dan kedua dia akan sukses di akhirat. Nah, itu yang disebut definisi kesuksesan menurut Allah. Jadi kalau kita tanya, Allah punya ya definisi kesuksesan sendiri, iya betul gitu, bahwa dia selalu mempunyai definisi-definisi. Inilah yang kadang-kadang membuat manusia sendiri berpikir, lalu buat apa ya manusia sendiri mendefinisikan sesuatu? Ya emang sebetulnya buat apa? Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa segala hal di dunia ini berangkat dari apa yang Allah atur dan berangkat dari apa yang Allah sampaikan tentang apa yang kita tidak ketahui. Jadi manusia itu nol, manusia itu nggak ada nilainya. Ini yang menjadikan manusia-manusia yang memutuskan atau memilih untuk kafir karena dia tidak mau menjadi nol. Memangnya enak manusia itu mengenalkan diri, menganggap dirinya tidak tahu apa-apa, menganggap dirinya tidak bisa apa-apa, bahkan mendefinisikan kesuksesan aja dia tidak diperbolehkan, kesannya begitu ya. Karena Allah sendiri sudah mendefinisikan kesuksesan di surat Al-Baqarah ayat 5. Jadi makanya kalau bisa jadi tanya, apakah filsafat-filsafat buatan manusia itu boleh dipelajari? Ya, kalau dipelajari kan tidak ada yang melarang, kita belajar ya belajar aja. Tapi apakah itu boleh diadopsi sebagai suatu nilai? Maka kita akan bertanya loh, kalau begitu kalau Allah sudah mendefinisikan tentang hidup, tentang apa itu makna kesuksesan, terus kita mau mengikuti definisi siapa tentang sukses? Misalnya kita menemukan quotes atau definisi bahwa orang sukses itu adalah, siapa yang mau kita terima definisinya? Nah, itulah yang harus membuat kita sadar bahwa kebanyakan orang-orang yang merasa bahwa dirinya berhak untuk berpikir, untuk memutuskan sesuatu, untuk mendefinisikan sesuatu, dia memilih untuk tidak peduli atau ya katakanlah kafir atau ateis, agnostik terhadap apa yang Allah turunkan. Nah, sekarang sebagai orang beriman, yang kita menganggap diri kita beriman ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah itu sebegitu mencakup atau meliputi kita. Kita tuh berpikir bahwa kita tuh bisa memilih dua jalan, keimanan dengan konsep-konsep manusia gitu ya. Kita pikir bahwa apa yang manusia-manusia itu definisikan tentang hidup, apa yang manusia pikirkan tentang hidup, yaitu filsafat, moralitas, etika, atau apapun, dan apa yang Allah telah tetapkan dalam Quran itu bisa berjalan bersama. Kita pikir begitu. Kita pikir masa sih kita nggak boleh mengambil sisi-sisi baik, sisi-sisi positif dari kebudayaan manusia. Yang jadi masalah adalah ketika tanpa kita sadari banyak hal yang dalam kebudayaan manusia ini meruntuhkan apa yang Allah sendiri gariskan. Mana yang kita pilih? Nah, kita bingung. Akhirnya orang-orang modern zaman sekarang selalu berpikir bahwa Islam dan kebudayaan manusia itu harus bisa berjalan berdampingan. Kita mengambil sisi baik dari kebudayaan manusia dan kita mengambil yang baik, yang tepat, yang sesuai dengan zaman dari Allah. Apakah itu dibenarkan? Saya tidak mengatakan bahwa saya bisa 100% following apa yang Allah gariskan. Karena apa? Karena saya juga belum belajar sampai sejauh itu. Tapi logikanya bahwa
Karena Allah sendiri yang mengatur seluruh hal yang kita ketahui dan memberitahu apa yang kita tidak ketahui, kita butuh nggak sih kebudayaan-kebudayaan manusia, hasil pemikiran manusia, hasil kreasi manusia tentang apapun, tentang ilmu pengetahuan, moralitas, ya ilmu pengetahuan dalam artian sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya bukan berarti kita mengabaikan sains ya. Kenapa? Karena sains itu kan sebetulnya adalah penemuan-penemuan manusia yang memang dijalani aja, dan itu juga tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak memberitahu. Jadi kalau kita bertanya apakah sains dan agama berlawanan, bukan soal itu. Kenapa? Karena sains dan agama itu ya begini. Sains itu kan dari Allah juga gitu. Jadi kita tuh tidak menemukan sains, tidak membangun sains, kita tuh hanya menemukan sains. Jadi sains itu sendiri adalah sama ayat-ayat Allah juga. Jadi kita mempelajari sains itu berarti kita menemukan ayat-ayat Allah di alam semesta. Jadi tidak ada pertentangan antara agama dan sains. Nah, yang jadi masalah adalah moralitas, etika, filsafat dari buatan manusia yang kita tandingkan di sini ya. Jadi Al-Quran sendiri sebetulnya lebih berat bukan ke sains, tapi ke hasil-hasil kebudayaan manusia. Nah, kalau kita memahami hal-hal seperti ini, maka kita akan memahami bahwa jadi orang bertakwa itu meniadakan semua hal selain dari Allah. Ini adalah hal yang menurut saya paling berat. Karena kita terbiasa membangun kehidupan dengan pola pikir bahwa kebenaran dan hasil kebudayaan manusia bisa berjalan bersampingan. Dan kenyataannya Allah sendiri punya definisi-definisi sendiri, pola pikir sendiri tentang hidup yang kita harus install seluruhnya, download dan install seluruhnya ke dalam hidup kita yang membuat kita mengubah segala pola pikir kita tentang kehidupan. Dan ini sebetulnya yang paling sering tidak disadari oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Karena dia pikir bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang melengkapi kehidupan atau bisa berjalan berdampingan dengan kebudayaan-kebudayaan manusia lainnya. Ini yang dibahas di ayat kelima surat Al-Baqarah, dan ini juga merupakan penutup dari pembahasan tentang orang-orang yang bertakwa. Pembahasan ini sungguh pembahasan yang sangat berat. Banyak kan orang yang menyadari tentang bagaimana Allah kayak memenjarakan manusia dengan segala hal yang dia sendiri tetapkan, ya itu makanya kita disebut budak ya, karena memang positioning kita tuh ya memang terkungkung oleh kuasa dan ilmunya gitu. Banyak kan orang ya akhirnya berusaha untuk kabur, melepaskan diri, mematikan Tuhan sendiri gitu ya, dan mereka merasa bisa menjalani hidup tanpa petunjuk Tuhan sama sekali, nggak peduli. Dan kita yang sebetulnya mengaku beriman tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa kita sendiri belum berada dalam penjara Tuhan, atau ya katakanlah sebetulnya bukan penjara ya, cuman kan kita kadang-kadang berpikir bahwa kebebasan manusia itu adalah sesuatu hal yang membuat kita merasa sebagai manusia seutuhnya. Padahal kalau kita pikirkan bahwa pada dasarnya kita tuh terpenjara oleh apa? Sekolah, oleh pekerjaan, oleh keluarga. Nah, kita tidak sadar bahwa lepas dari penjara Tuhan, kita sebetulnya memenjarakan diri oleh kesombongan diri sendiri gitu ya. Sebetulnya kalau kita bisa memilih, maka pilihan yang paling tepat adalah memenjarakan diri pada dalam penjara Tuhan. Kenapa? Itu lebih optimal. Allah tuh pasti akan menjaga manusia, akan melindungi, akan menolong, dan membuat manusia bisa optimal berbuat. Tapi kita malah kabur dari penjara Tuhan untuk masuk ke penjara-penjara lainnya gitu. Itu yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi manusia pada dasarnya menyadari bahwa dia tidak berdaya. Tapi dia malah kabur dari penjara Tuhan masuk ke penjara-penjara buatan manusia yang kafir. Ya silakan dipilih ya. Tapi harus kita pilih dengan kesadaran bahwa untuk memasuki, untuk berada dalam takwaan, kita harus memasuki apa yang Allah turunkan, apa yang Allah ajarkan dengan utuh.
Ya ini bukan persoalan yang sederhana karena memang butuh kesadaran terus-menerus untuk berada di jalan Allah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, menjadi orang-orang yang terus berusaha menjadi tegak lurus. Yang seringkali kita tidak sadar. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang siapa sih orang-orang kafir yang Allah definisikan di ayat 6-7 surat Al-Baqarah. Kita akan menutup pembahasan dulu sementara tentang orang-orang bertakwa di ayat 1-5 Al-Baqarah, yang merupakan satu penjelasan dari sisi Allah tentang doa orang-orang yang sadar tentang kehidupan di ayat 7 surat Al-Fatihah. Silakan merenungkan dalam-dalam, apakah kita mau menjadi orang yang bertakwa, orang yang sukses, berada di atas petunjuk Allah, atau mau kabur aja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.